Shalom, hari ini kita akan renungkan surat 1 Yohanes pasal 5, teksnya ayat 1 sampai 21, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 13, kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Paragraf yang kedua ayat 14 sampai 21, keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kesimpulannya, semua orang yang mengasihi Tuhan melakukan perintah-perintahnya dan beriman yang mengalahkan dunia. Iman itu yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapapun percayanya dan hidup dalamnya akan hidup yang kekal dan memperoleh segala sesuatu yang mereka minta kepada Allah. Jadi, kita harus minta untuk saudara yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maunya. Itu adalah kewajiban dan misi kita. Ketika Yesus akan berjaga kita sampai si jahat tidak dapat menjamahnya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus adalah anak Allah. Dia telah datang dengan air dan darah. Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kedua, Lo-Nya memberi kesaksian karena Lo adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ketiga, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan mereka mengasihi Dia yang lahir daripadanya. Kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Mereka yang menuruti perintah-perintahnya lahir dari Allah dan mengalahkan dunia. Ketiga, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dan ketika mereka meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, Ia mengabulkan doa kita. Keempat, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Dan anak-anaknya harus waspada terhadap segala berhala. Maksudnya, kita harus memohonnya, memintanya kepada Tuhan supaya mengampuni dia. Itulah salah satu melakukan kasih untuk saudaranya. Jadi aplikasi hari ini pertama, membuktikan Anda adalah anak Allah yang lahir dari Allah dengan menuruti perintahnya dan saling mengasihinya. Pentingnya kita harus melakukan perintahnya dan kita harus saling mengasihinya. Kalau percaya, kalau kasih, itu bukan norma, nomina, itu verbal. Maksudnya kita harus melakukan sesuai dengan iman, sesuai dengan kasih. Kedua, berdoa kepada Yesus sesuai dengan kehendaknya supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Tetap berdoa aja. Ketiga, berdoa untuk saudaranya yang berbuat dosa supaya dia tidak dibinasakan, melainkan dia mendapat kesempatan untuk hidup baru. Dan melalui itu, doa itu, kita juga jelaskan kasih kita tentang saudaranya. Akhirnya praktik hari ini meminta dan berdoa untuk saudara-saudara seiman agar Tuhan mengabulkan doa Anda supaya mereka mengaku kelemahan dan tunduk kepada Tuhan. Melalui itu, kita harus melihatkan kasih tentang Tuhan dan tentang sesama.
dan harus melakukannya sesuai dengan perintahnya untuk melaksanakan kasih. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.